Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah ila akhirih. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan sebab izin hidayah, inayah, taufiknya sampai dengan hari ini dan saat ini kita masih diberikan karunia nikmat iman wal Islam, sehat walafiat, kesempatan dan panjang umur hingga mampu hadir dan datang untuk melaksanakan salah satu aktivitas kewajiban perintah Allah dan Rasulnya, yaitu salat Jumat berjamaah, adalah merupakan suatu anugerah, nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam berlimpah curahkan selalu kepada Ba'ala dan umat Islam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita tergolong daripada umat Rasulullah yang istiqomah, konsisten, dan yang paling penting adalah di mana kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat beliau ya amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai khatib berwasiat khusus untuk diri pribadi khatib dan umumnya untuk jamaah, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya keimanan dan ketakwaan, yaitu menjalankan segala titah dan perintahnya, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menyeru, memanggil kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Jaga dirimu dan keluargamu daripada bahan api neraka. Yang artinya di sini adalah terkhusus bagi laki-laki yang dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik diri pribadinya, keluarganya, istri dan anak-anaknya, adalah merupakan kelak di hadapan Allah semua menjadi sebuah pertanyaan dan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena sesungguhnya bahan bakar api neraka kata Allah yaitu manusia dan batu. Manusia yang senantiasa melupakan kodratnya sebagai manusia, takdir yang diperintahkan bahkan yang diberikan kepada sebagai manusia, yang tidak lain adalah di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Aku kata Allah. Tapi secara aktual dalam kehidupan kita manusia, banyak orang yang tergelincir dan tertipu daya dalam urusan dunia sampai-sampai mengabaikan urusan akhirat yang akan kekal dan abadi. Kita sering terkecoh dalam urusan dunia, bahkan membangga-banggakan urusan dunia, kesombongan yang kita miliki dalam kehidupan dunia, yang padahal dasarnya semua itu akan binasa, rusak, dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa bagian daripada apa yang kita lakukan dan kita kerjakan selama hidup di atas dunia. Kalau terjadi sesuatu dalam kehidupan dunia, baik itu kemiskinan, kesusahan dalam mencari nafkah, merupakan bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kualitas iman takwanya manusia tersebut. Bukan malah kemudian dia kumpul atas nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Janji Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'azabi lasyadid." Janji Allah mengatakan, siapa orang yang bersyukur atas nikmat dan anugerah yang Aku berikan kepadanya, akan Kutambah nikmatnya. Tetapi barang siapa yang kufur atas nikmat dan anugerah yang telah Aku berikan kepadanya, maka siksaku amatlah pedih. Siksaku amatlah pedih bagi orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat seringkali kita tidak bahkan jauh dari Allah, tapi penyakit baru sadar tentang penyakitnya. Dikala diberikan ujian atau berlimpah, kadang lupa kepada Allah, pada sesungguhnya itu pemberian Allah. Tidak akan pernah sesuatu terjadi apapun kepada manusia kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Takdir yang Allah berikan kepada kehidupan manusia. Daun saja yang dari pohon kering jam berapa, kuningnya jam berapa dan hari apa, kemudian jatuhnya kapan, sudah tertulis di lauh mahfuznya Allah Subhanahu wa taala, apalagi takdirnya manusia. Ada golongan-golongan manusia yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli neraka, dan ada juga golongan manusia yang ditakdirkan menjadi ahli surga. Tapi kita semua tidak akan pernah paham dan tidak pernah mengerti apakah kita golongan orang yang ahli surga atau ahli neraka. Maka di sebuah riwayat diterangkan ada seorang ulama sufi yang begitu ibadahnya hebat siang dan malam hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat menghadirinya, dia ternyata tidak ada di dalam catatan lauh mahfuz bahwa dia tergolong dari golongan ahli surga. Kemudian dia katakan, "Wahai fulan bin fulan, selama ibadah yang kamu lakukan dan kamu kerjakan selama ini tidak menjamin kamu masuk ke dalam surga." Apa jawaban manusia yang taat hanya kepada Allah? Surga dan neraka bukanlah urusanku. Hak urusanku hanya taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sesuai dengan syariat dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ia kerjakan dengan sebaik-baiknya, tidak pernah berharap surga dan neraka. Kemudian malaikat itu berjalan lagi menghampiri tulisan Allah Subhanahu wa taala, maka segera dihapus orang yang tadi menjadi golongan ahli neraka, kemudian dihapus menjadi ahli surga dengan sebab hidupnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah.
Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia hanya tempat bercocok tanam, akhiratlah menuai hasil. Yang kita lakukan, yang kita kerjakan dalam kehidupan dunia ini akan menjadi sebuah wasilah di mana kita akan dihisab dan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita kerjakan, kemudian harta yang kita miliki pun akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikisahkan seorang kulit yang menggunakan kampak, dan hisabnya kampak tersebut berhari-hari. Ditanya tentang dari mana kampak ini kau dapatkan, bagaimana kau lakukan, dan bagaimana hasilnya yang kamu dapatkan. Begitu cuma satu kampak, apalagi andaikan kita berlimpah harta, harta itu akan menghisab kita dan menjurumuskan kita ke dalam kenistaan, kehinaan di hadapan Allah kalau kita tidak mampu menjalankannya. Maka jika kita diberikan harta benda tulis ini berlimpah, saat ini ada momen di mana kita harus berjuang dan berkorban, maka lakukan dan laksanakanlah kurban sesuai dengan kemampuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah perjuangan seorang manusia yang agung, yang mulia, dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu membimbing kepada kita dan keluarga kita dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan kita dari berbagai macam musibah, bencana serta malapetaka, dan wafat kita meninggalkan dunia husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dhikrih wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ibadallah, aqimus shalah.